Berdoa selesai. Majelis hakim dipersilakan memasuki ruangan persidangan. Para hadirin dimohon untuk berdiri. Hadirin untuk duduk kembali. Bagaimana dengan salah satu umum? Apakah sudah siap? Sudah, Yang Mulia. Bagaimana persiapan hukum? Apakah sudah siap? Sudah, Yang Mulia. Baiklah. Sidang kasus pembunuhan dengan nomor perkara 531 atau PIDP 2025. Pengadilan Negeri Batam dengan terdakwa Muhammad Jumarsa Asmadi. Hari Senin, tanggal 22 September tahun 2025. Dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Jaksa penuntut umum dihadirkan terdakwa untuk memasuki ruangan. Baik, Yang Mulia. Kepada terdakwa silakan memasuki ruangan persidangan. Gimana kabar terdakwa? Apakah dalam keadaan sehat? Saya sehat, baik, Yang Mulia. Baiklah, jelaskan sedikit identitas Anda. Nama saya Muhammad Jumarsa Asmadi, umur 22 tahun, tempat tanggal lahir 14 Februari 2003, Kota Batam. Baiklah, dimohon terdakwa mendengarkan pembacaan surat dakwaan jaksa penuntut umum. Silakan bacakan surat dakwaan. Baik, Yang Mulia. Nomor gelar perkara pidana atau 2023 PN Batam dengan ini mendakwa nama Asbari, tempat tanggal lahir 14 Februari 2003, Kota Batam, jenis kelamin laki-laki. Yang Mulia, terdakwa Asbari pada tanggal 22 September 2023 sekitar pukul 18.21 bertempatan di rumah Asbari telah melakukan tindakan pidana pembunuhan dengan kronologi sebagai berikut. Terdakwa terlibat pertengkaran dengan korban. 2. Pertengkaran semakin memanas hingga terdakwa mengambil sebilah pisau. 3. Terdakwa kemudian menusukkan pisau tersebut ke bagian dada korban. 4. Akibat perbuatan terdakwa, korban terjatuh dan meninggal dunia berdasarkan hasil pisau laboratorium. Dengan barang bukti berupa sebilah pisau berlumuran darah, terdakwa Asbari didakwa melanggar pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana dengan ancaman pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling lama 20 tahun. Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan dengan ancaman pidana penjara paling lama 11 tahun. Demikian surat dakwaan ini dibuat dan dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Batam untuk diperiksa dan diadili menurut hukum yang berlaku. Baiklah, apakah saudara terdakwa sudah paham dengan surat dakwaan yang dibacakan? Iya, saya ngerti, Yang Mulia. Tetapi saya keberatan terhadap terdakwa menyatakan bahwa saya melakukan pembunuhan. Baiklah, untuk lebih jelasnya nanti kita dengarkan kesaksian dari saksi. Saudara terdakwa silakan pindah ke samping penasihat. Kepada para saksi untuk dipersilakan sumpah terlebih dahulu. Bismillah, para saksi silakan dilakukan lakal sumpah yang akan saya bacakan. Demi Allah saya bersumpah Demi Allah, saya bersumpah bahwa saya akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya bahwa saya akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya dan tidak lain dari yang sebenar-benarnya. dan tidak lain dari yang sebenar-benarnya. Kepada saksi pertama silakan duduk di kursi. Pada saudara Ahmed, kapan Anda melihat kejadian tersebut? 3 hari pukul 18.21 WIB. Apa hubungan Anda dengan terdakwa? Saya tetangga Asbari.
Bisakah Anda menjelaskan kronologinya? Pada saat itu saya ingin mengantar makanan karena ada hajatan di rumah saya. Saya mengetuk pintu tapi tidak ada yang membuka karena khawatir terjadi sesuatu pada saudara Asparin. Akhirnya saya mengintip dari jendela yang terbuka. Saat itu saya tidak sengaja melihat saudara Asparin sedang bertengkar dengan nada yang keras. Apakah saudara dapat melihat dengan jelas apa yang terjadi di dalam rumah tersebut? Ya, saya melihat dengan jelas. 3 hari yang lalu, saya juga sempat melihat seorang datang ke rumah saudara Asparin. Orang itu membawa pisau. Saat melihat gerakan mencurigakan, lalu tiba-tiba saudara Asparin menusuk pisau ke orang tersebut. Jadi saudara menyaksikan langsung tindakan penusukan itu. Benar, saya melihat korban jatuh tersungkur dan tidak bergerak setelah ditusuk. Baiklah, saya tampung keterangan dari saudara Armet. Apakah dari penasihat hukum ada yang ingin disampaikan? Saya akan menghadiri saksi yang mulia. Saksi pertama, silakan kembali ke kursi Anda. Saksi kedua, silakan ke kursi interogasi. Saya akan memberikan pertanyaan yang mulia. Silakan. Silakan perkenalkan nama Anda. Apa hubungan Anda dengan saudara Asparin? Nama saya Sapik, saya tetangganya Asparin. Silakan berikan kesaksian Anda. Waktu itu saya sedang melintas depan rumah saudara Asparin. Saya mendengar suara ribut dari dalam rumah karena curiga terjadi sesuatu. Saya mendekat dan mengintip celah jendela. Saat itu saya melihat saudara Asparin sedang bertengkar hebat dengan seorang pria. Apakah saudara dapat melihat dengan jelas apa yang terjadi dalam pertengkaran tersebut? Ya, saya melihat dengan jelas korban mencoba melawan, namun saudara Asparin langsung mengambil pisau dari meja dan menusukkannya ke arah dada korban. Korban sempat berteriak lalu jatuh tersungkur. Jadi saudara menyaksikan secara langsung tindakan penusukan tersebut itu? Benar yang mulia, setelah korban tidak berteriak, saya melihat saudara Asparin panik dan mencoba membersihkan pisau tersebut. Baiklah, keterangan dari saksi Syafiq akan dicatat dalam persidangan ini. Penasihat hukum, apakah ada kesaksian lain? Tidak ada yang mulia, namun berdasarkan hasil visum et repertum dari dokter forensik, korban meninggal akibat luka tusukan benda tajam yang mengenai bagian arah dada tubuh korban. Jadi dapat disimpulkan bahwa korban benar meninggal dunia akibat perbuatan terdakwa Asparin. Ya, benar yang mulia. Terima kasih atas kesaksiannya. Silakan jaksa penuntut umum membacakan tuntutan. Baik yang mulia. Dengan barang bukti berupa 9 pisau berlumuran darah, pakaian korban yang robek serta hasil visum et repertum, terdakwa Asparin didakwa melanggar pasal 338 KUHP barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain diancam dengan pidana penjara paling lama 15 tahun. Pasal 340 KUHP barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain diancam dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 tahun. Penasihat hukum, apakah ada yang ingin disampaikan? Mohon maaf yang mulia, saya merasa keberatan mengenai tuntutan terhadap saudara Asparin. Karena menurut kami, perbuatan tersebut tidak dilakukan dengan rencana terlebih dahulu, melainkan terjadi secara spontan akibat emosi sesaat. Dengan demikian, dakwa pasal 340 KUHP terhadap pembunuhan berencana terlalu berat. Baiklah, terima kasih atas informasinya. Sidang akan ditunda beberapa saat untuk memberikan kesempatan kepada majelis hakim untuk melakukan musyawarah. Majelis hakim akan berunding. Hadirin dimohon berdiri.
bahwa Saudara Asparin dinyatakan bersalah melakukan tindakan pidana pembunuhan sebagai diatur dalam pasal 338 KUHP. Oleh karena itu, terdakwa dijatuhi hukuman 12 tahun penjara. Sidang dinyatakan ditutup. Sidang pada hari ini, Senin tanggal 22 September 2025, di Pengadilan Negeri Batam berakhir dengan hasil bahwa terdakwa Asparin dijatuhkan hukuman 12 tahun penjara. Majelis hakim meninggalkan ruangan sidang. Hadirin dimohon